Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,2%. Dengan total market cap di 2,28 triliun US dollars. Dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama ya. Nah, di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat pembahasan altcoins, buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, jadi lagi-lagi Bitcoin drop ya. Drop kalau kita bulatkan sekitar 2%, dan kalau kita lihat literally jatuhnya itu ke struktur yang kita bahas 61.158 ya. Jadi ini udah legit ya, masuknya adalah suatu lower high ya. Jadi yang kemarin bilang di V-shape recovery ternyata bukan ya, karena lower high gitu. Jadi gini, kadang-kadang apa ya, mungkin yang sedikit menjadi permasalahan tuh gini, ada rally sedikit, udah recover, kita akan on track lagi ke all time high. Kayak terlalu gampang ngomong seperti itu gitu, kayak apa ya, membawa FOMO gitu. Gua tuh paling nggak suka apa ya, ya pokoknya ngebikin sesuatu jadi hype sampai orang FOMO gitu. Gua nggak suka. Kita lihat dari data aja gitu sebenarnya ya. Datanya ini masih lower low ya. Ini ada possibility lower high ya. Dan terjadi beneran ya lower high gitu loh. Lower high bisa dibilang nyontek dari tanggal 22, 23 dan 24 kemarin, ditambah ekstra 1 hari lah. Tapi pergerakannya basically almost the same gitu loh. Jadi apa ya? Kalau gue pribadi gitu ya, gue tuh kan ya selalu pakai data gitu, pakai data dan fakta. Gue udah bahas fundamentalnya kita kehabisan bensin gitu ya. Kehabisan bensin kenapa? Ya dulu hype dari ETF spot udah nih ya, buying the rumor and selling the news. Bahkan banyak orang yang kaget, oh di sini ya bang, bukannya ETF spot waktu rilis tuh langsung ngepam lagi. Siapa bilang dia rilis di sini terus lihat ngedam, koreksi, terus naik lagi. Naiknya kenapa? Karena hype halving. Lu cek deh, lu cek di Oktober itu ya, Oktober sampai sini tuh wah ETF spot. Bam, pas udah turun. Geser ke Januari akhir mulai geser naratif halving sudah dekat. Wah, hype-nya naik lagi. Nah, di sini mulailah keluar kata-kata ya. Udah nih ya, belum halving aja udah ngepam. Lihat, ini udah paten pasti ke 100.000. Yang ada malah membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Buat lu yang nggak tahu, halving itu tanggal 20 April. Dan kalau lihat di sini di 20 April, dia itu sudah terbentuk suatu lower low. Jadi apa? Classic buying the rumor and selling the news. Jadi ya apa ya? Waktu halving ini gue kesannya di judge kurang bullish gitu ya, dianggapnya tuh wah gila bearish banget sih Toshi bilangnya ya, ini buying the rumor and selling the news. Mana enggak, kita ini pertama kali memecahkan rekor, akan lanjut lagi pam ya. Itu semua pakai perasaan kalau gue rasa, karena kalau udah pakai data dan fakta 7 bulan lu udah pasti udah bosen lah. Buat lu yang sudah nonton TCI terus menerus gitu ya, konsisten ya, para subscriber yang setia gitu ya, kemungkinan besar sudah hafal. Gue udah ngomong ini 7 bulan, tetap dibilangnya kurang bullish, harusnya naik lagi. Ya mana ada, akhirnya turun beneran gitu. Ya jadi intinya satu, kalau gue pribadi sih ya, buat para newbies nih ya, para newbies jangan kemakan sama kata-kata yang terlalu membawa FOMO gitu ya. Jangan sampai bukan percaya, tapi jangan gampang kebawa aja gitu. Ya, jangan gampang kebawa, lihat data. Lihat data gitu ya. Nah, sekarang kita bisa di sini secara struktur ya jelas masih bearish ya. Kalau ngomong secara skenario bullishnya gimana bang? Ya kan, udah sering nih ngebahas yang bearishnya. Bullishnya gimana? Bullishnya tuh kalau dia berhasil gini deh. Dia berhasil bertahan di sini ya, membuat suatu higher low, terus membuat higher high. Nah, itu kesempatan untuk Bitcoin bisa reversal gitu. Tapi kalau sampai dia ke bawah lagi, ya berarti artinya kembali melemah dan possibility untuk membuat lower low lebih besar.
Tetapi andaikan nih ya kita berpikir, oke deh bang, anggaplah coba ada yang bisa lebih bullish nggak? Anggap kayak gini, dia tembus dari sini, senario yang memungkinkan lagi adalah double bottom. Double bottom terus mulai naik ke atas. Bisa nggak? Bisa secara TA. Ya. Tetapi secara fundamentalnya, for now masih bearish. Kenapa masih bearish? Lihat sendiri, interest rate ya belum ada rencana mau diturunin. Ya, masih tinggi tuh, masih tinggi. Nah, sebelum ini turun, ya kita sulit sih gitu loh. Pikir sulit, kita habis bensin gitu loh. Kita habis news-news penting. Kalau dulu walaupun interest rate tinggi, ada hype dari Bitcoin ETF spot, ada hype dari halving dan seterusnya. Sekarang kalau ada orang kemarin tuh ngomong apa ya? Oh, hype-nya itu money printing. Ya itu, money printing tuh lu berarti apa? Lu berarti menurunkan interest rate ya, menurunkan interest rate dan balance sheet-nya dinaikin. Nah, sekarang dua-duanya lagi tidak sesuai harapan. Balance sheet lagi turun, interest rate stays the same. Gitu. Nah, tapi ya buat lo yang berharap, oke, berarti nanti udah interest rate turun langsung ngepam ya. Nggak juga. Kenapa? Kalau the Fed bisa soft landing. Kalau dia hard landing, kita ngomong data aja. Kita ngomong data, pada faktanya terakhir kali interest rate turun sampai nyaris ke nol, Bitcoin ikutan ngedam. Loh bang, bukannya interest rate kecil bikin Bitcoin naik liquidity? Yes, tetapi ini resesi dulu. Gitu, makanya kita butuh soft landing. Gitu. Jadi gini aja deh, sebelum fundamental yang tadi gue bahas berubah, gue pribadi pandangannya akan masih ke bearish. Tapi kalau fundamentalnya pelan-pelan sudah berubah dan mulai ada naratif baru nih, ada hype baru mengenai Bitcoin, itu bisa lanjut. Sebelum dari itu udah kita siap-siap aja akumulasi. Gitu ya. Sekali lagi, ini bukan ngedukun, ini dari data gitu ya. Ini semua dari data. Ya, intinya kalau gini nih ya, masih banyak yang kayaknya banyak yang di komen gitu, banyak yang bilang ngerasa kayak iya ya gila, banyak yang kayak terlalu bullish kemarin tuh, gini, lu paling netral bang waktu halving. Iya, karena ya gue bingung kenapa ada orang bisa terlalu bullish saat halving gitu loh. Kan gue udah kasih lihat datanya kemarin ya di video spesifik halving gitu. Ekspektasi dan realitanya apa? Ekspektasi orang ngepump, realitanya ya setelah halving tuh konsolidasi gitu loh. Gue bikin sampai udah 2-3 video lah mengingatkan hati-hati, jangan terlalu FOMO di halving. Karena datanya menunjukkan semua halving sampai sekarang pun terbukti lagi cenderungnya adalah bukan ngepump ya, bukan ngedump ekstrim, tapi ya konsolidasi. Konsolidasi dengan bias tertentu, bisa lebih bearish, bisa lebih bullish. Begitu. Nah, kali ini kita sangat overextended. Ya makanya ya kalau gue pribadi biasnya lebih ke bearish itu, karena kita butuh koreksi lebih dalam kalau menurut gue ya. Jadi as simple as that ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Economic calendar kita bisa di sini ya, akan keluar, seingat gue ada initial jobless claim hari ini ya. Hari ini tuh akan keluar, yes, initial jobless claim jam berapa nih? Setengah 8 malam. Harapan kita adalah supaya dia itu lebih tinggi daripada forecast ya, karena kalau pengangguran mulai meningkat, the Fed mulai terpaksa untuk menurunkan interest rate gitu ya. And that's it. Hari ini cuma ada satu aja initial jobless claim ya, cukup penting. Next besok itu tanggal 10 Mei akan ada 30-year bond auction ya. Itu jam 12 malam ya. Dan selanjutnya akan ada malamnya itu, that's it, ternyata cuma satu itu aja ya. Jadi ya bisa dibilang nggak terlalu banyak banget event ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next newsnya ini dari US ya, di mana FTX customer mungkin bisa dikembalikan uangnya, tetapi nggak pakai gainnya ya. Jadi aset ini akan dikembalikan dengan harga di 2022 ya. Ya lumayan daripada enggak ya. Semoga ini cepat beres dan ya mungkin bisa menjadi apa ya, bisa menjadi the thing of the past gitu, karena ini adalah suatu catatan buruk lah di dunia kripto ya, si SBF ini. Semoga cepat beres dan tidak merusak market ya. Next, halving equals pump. Setelahnya ya seperti gue bilang ya, halving konsolidasi biasanya. Konsolidasi baru pelan-pelan naik. Konsolidasi pelan-pelan naik. Konsolidasi pelan-pelan naik. Tetapi ya kali ini kita kecepatan.
Di sini di mana halving sebelumnya itu masih jauh dari all time high kalau kita lihat dari cycle yang 2020. 2016 juga sama, bahkan 2012 pun sama ya. Kali ini kita udah duluan all time high. Jadi kalau gue pribadi lebih baik mempersiapkan possibility drop dulu. Oh, kalau misalkan tiba-tiba naik gimana bang? Ya, gue tetap profit karena gue akumulasi di sini, gitu ya. Oke, next kita akan geser ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like video kita ya, like our video ya, dan share ke teman-teman lo. That's the easiest way and the cheapest way ya. Selain dari itu gimana caranya? Lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak, lu bisa pilih ya mana yang paling cocok buat lu and trade pakai itu. Sekali optional ya, tidak ada yang wajib. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap. Ya, swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya, lu tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield juga bisa menggunakan Coinex ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Coinex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke buy limit ya. Untuk buy limit dari Bitcoin berarti buy limit 1, 2 dan 3 tembus ya. Berarti balik lagi ke posisi awal lagi nih kayak di sini ya. Buy limitnya bisa di 52.227 dan di bull support band yang sekarang itu ada di angka 57.000 sampai 56.696 ya, bisa pasang di 3 tempat itu ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya gimana bang? Untuk posisi futuresnya apabila kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama, tetapi hari ini terjadi retest kedua di 61.158 sebagai support ya. Tetapi daily close-nya itu daily open-nya itu sedikit di bawah. Jadi kalau lu pengen buka posisi long sekarang, ini masuknya adalah posisi long yang cenderung agresif begitu. Nah, posisi long ini target TP-nya jelas di angka 62.517. Sementara untuk posisi short-nya apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa langsung otomatis buka posisi short karena kemarin sudah terjadi retest pertama dan target TP-nya di 61.158. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia tinggal tersisa buy limit terakhir di angka 2.920 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi sebagai resisten di 3.014. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa otomatis buka posisi short dan target TP kita di angka 2.920 ya. Itu kurang lebih setup untuk Ethereum dan juga untuk DCWT sesi pertama ini. Sekali lagi gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage,
dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.